Saudara, setelah menjadi negara pertama yang menyelesaikan uji coba klinis vaksin COVID-19, Rusia juga telah memulai uji coba pada manusia. Rusia mengumumkan dimulainya uji coba medis vaksin COVID-19, vaksin yang dikembangkan Vektor, lembaga virologi Rusia. Rusia sedang menguji dua kandidat vaksin yang dibuat dengan teknologi berbeda. Sebelumnya, otoritas kesehatan Rusia menyatakan uji coba melibatkan sukarelawan yang berusia antara 18 hingga 60 tahun. Informasi terbaru dari kesiapan Rusia meluncurkan vaksin COVID-19, kami tanyakan langsung pada Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi dari Moskwa. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Wahid. Ya, selamat siang waktu Moskow, jam 1:30 lewat di Moskow. Pak Wahid, apakah benar Agustus ini vaksin di sana yang diklaim oleh Rusia sudah diuji coba ke manusia akan diluncurkan? Sebenarnya sudah diuji coba ya dari basisnya dari vektor ya, adenoviral vektor. Itu phase pertama sudah diuji cobakan. Sekarang sebenarnya pada phase kedua. Jadi ada sekitar 18 dari anggota militer dan juga sipil yang diuji cobakan dan tidak menunjukkan gejala yang tidak normal. Artinya justru cukup positif dari ada peningkatan kekebalan tubuh. Nah, rencana memang pada fase ketiga ini akan dipakai untuk orang-orang tua dan juga yang memiliki penyakit-penyakit yang rentan gitu ya. Karena dari phase 2 ini kelihatannya cukup positif. Jadi sampai sekarang memang belum tahu kapan waktunya, tapi diperkirakan sekitar minggu kedua setelah Agustus. Minggu kedua bulan Agustus. Ya, memang pemerintah Rusia itu secara optimis pernah menyampaikan bahwa semoga berakhir Agustus atau September itu vaksin itu sudah bisa diproduksi secara massal. September diproduksi secara massal. Di sana juga di Rusia kan ada 800 ribuan, Pak Wahid juga bisa koreksi angka yang kami dapatkan, 800 ribuan kasus positif COVID-19. Artinya kemudian Agustus apakah ada kebijakan dari pemerintah di Rusia akan diprioritaskan dalam negeri atau bisa secara paralel juga dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, Pak? Tentunya memang dalam negeri dulu ya, tetapi juga Presiden Jokowi pernah menelpon Presiden Putin pada 13 April yang lalu dan itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan kedua negara. Bahkan kita sudah memfasilitasi video conference antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Rusia. Intinya bagaimana kita kerjasama dengan ini dan mungkin siapa yang akan menemukan lebih dulu, jadi kita saling membantu. Jadi kansnya saya kira untuk kita cukup bagus karena di antara kepala negaranya sudah berkomunikasi. Memang jumlah sampai hari ini itu 828.960 atau yang keempat terbesar di dunia. Tetapi kalau kita lihat dari yang terinfeksi memang menurun cukup tajam. Bulan Mei yang lalu itu sudah 12.000 per hari, tetapi makin turun dan hari ini penambahan 5.475. Jadi kecenderungan menurun. Tapi jangan lupa yang dites di Rusia ini cukup banyak ya, lebih dari 27 juta dan kalau kita lihat tingkat mortality rate-nya itu hanya 1,6%. Tingkat kesembuhannya lebih tinggi dari kita yaitu 74% kira-kira itu. Karena pertengahan Juli lalu juga obat ya Pak ya ditemukan di Rusia yang punya tingkat kesembuhan atau daya menyembuhkannya juga dinilai baik. Kalau tadi Pak Wahid sebutkan potensi atau kesempatan kita kerjasama kalau memang vaksin ini resmi diluncurkan sudah terbuka, Pak. Sudahkah ada pengujian ini juga bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia karena beberapa ahli kesehatan menyebut bahwa spesimen bisa jadi berbeda, ada vaksin yang bisa diterapkan di satu negara atau betul di satu negara belum tentu bisa diterima di negara lain. Pak Wahid punya informasi soal itu? Saya tidak ada ya, tapi ya kalau pemahaman saya kalau di sini memang vaksin itu bisa ditemukan dan terbukti menyembuhkan. Saya kira ini agak universal ya, bisa ditemukan di mana saja. Memang ini juga perlu kehati-hatian. Jadi memang volunteer yang pertama itu yang memberanikan diri dari kalangan militer. Memang ini kan gabungan dari militer dan researcher swasta ya. Dan
Hasilnya bagus sejauh ini. Jadi tadi saya sebut imunitas tubuh meningkat dan tidak ada dampak yang ditimbulkan dari itu. Artinya memang masih perlu waktu. Apakah ada side effect-nya ya, efek samping dari itu. Nah sejauh ini kelihatannya cukup optimis sehingga pada fase ketiga Agustus ini akan dicobakan pada orang-orang yang rentan dan tua. Nah setelah itu tentunya akan ada evaluasi. Nah apakah ini bisa diproduksi secara massal dan memang tadi saya katakan perkiraannya itu antara akhir Agustus atau awal September. Pertengahan Agustus. Tapi setidaknya kabar baik. Akhir ya. Akhir Agustus ya, akhir Agustus. Atau September ya. Jadi ini kan memang ongoing ini kan. Oke, ya. Akhir Agustus atau awal September. Tapi setidaknya kabar baik dari Pak Wahid, Indonesia punya kesempatan besar untuk kalau memang sudah diluncurkan, resmi diluncurkan, kita bisa kerjasama dan bisa dibawa ke Indonesia. Terima kasih Muhammad Supriyadi Wahid, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.